Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Rekadini, NPM 1003021616075, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Mengekspresikan Emosi melalui pembelajaran daring dengan metode bercerita menggunakan media boneka puppet pada anak kelompok A di TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah perkembangan keterampilan sosial emosional berperan penting dalam kehidupan anak. Selain itu, berpengaruh pada dimensi dan aspek perkembangan lainnya. Perkembangan emosional mencakup semua kemampuan anak untuk mempertalikan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia, termasuk kemampuan untuk menyatakan perasaan seperti rasa sayang, rasa marah, rasa suka, puas, senang, dan rasa percaya. Peran pendidik pun sangat diperlukan dalam hal menstimulus perkembangan emosi tersebut. Selain peran pendidik, yang paling penting pun ada peran orang tua untuk mensupport betapa pentingnya perkembangan emosi ini di usia anak usia dini. Pembelajaran yang menarik dengan metode bercerita menggunakan media boneka puppet akan membuat suasana lebih menyenangkan sehingga dapat menarik minat anak untuk lebih mengekspresikan emosinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah metode bercerita menggunakan media boneka puppet melalui Zoom dapat meningkatkan kemampuan mengekspresikan emosi pada anak kelompok A di TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung? Yang kedua, apakah metode pembelajaran bercerita langsung melalui Zoom dapat meningkatkan kemampuan mengekspresikan emosi pada anak kelompok A di TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung? Dan yang ketiga, manakah yang lebih baik antara metode bercerita menggunakan media boneka puppet dan metode bercerita secara langsung untuk meningkatkan kemampuan mengekspresikan emosi pada anak kelompok A di TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, pendekatan penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian ini mengacu pada pendekatan penelitian kuantitatif. Dan untuk desain penelitiannya yaitu quasi experimental design, non-qualivalent control group design. Data dan sumber data yang saya peroleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu melalui pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil dan pembahasan dari penelitian saya yaitu sebagai berikut. Deskripsi data, pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan eksperimen. Eksperimen dilaksanakan dengan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, data kemampuan mengekspresikan emosi diperoleh melalui observasi. Penelitian ini dilakukan di TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung, pada siswa kelompok A usia 4-5 tahun. TK RA Nur Asy Syifa Arcamani, Kota Bandung memiliki jumlah siswa pada kelompok A sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 7 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan tes awal atau pretest. Langkah selanjutnya yaitu melakukan memberikan perlakuan atau bisa disebut juga treatment, dan langkah yang terakhir di sini saya melakukan post test. Tes awal atau pretest ini terbagi atas dua kelompok data, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, perlakuan yang diberikan pembelajaran menggunakan metode bercerita dengan media boneka puppet. Sedangkan untuk kelompok kontrol, perlakuan yang diberikan yaitu dengan melakukan metode bercerita secara langsung. Dan pada kelompok eksperimen terdiri dari 7 orang siswa, sedangkan pada kelompok kontrol terdiri dari 6 orang siswa. Berikut hasil deskriptif statistik tes awal atau pretest kemampuan mengekspresikan emosi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan berikut juga deskriptif statistik tes akhir atau post test kemampuan mengekspresikan emosi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Langkah-langkahnya di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama pretest, dan yang kedua treatment, dan yang terakhir yaitu melakukan post test. Uji persyaratan analisis di sini, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di kelompok kontrol, diperoleh nilai rata-rata tes awal sebesar 6,83 dan tes akhir sebesar 9,67, di mana pada kelompok kontrol antara tes awal dan tes akhir terjadi peningkatan skor sebesar 2,84. Dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata tes awal sebesar 6,71
dan rata-rata tes akhir sebesar 13,00, di mana pada kelompok eksperimen antara tes awal dan tes akhir terjadi peningkatan skor sebesar 6,286. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan bahwa mengekspresikan emosi pada anak meningkat dengan cara memberlakukan dengan metode bercerita menggunakan media boneka puppet itu lebih baik daripada menggunakan metode bercerita secara langsung. Oke, berikut di atas kemampuan mengekspresikan emosi dengan metode cerita langsung melalui Zoom. Kesimpulan dan sarannya yaitu penerapan metode bercerita menggunakan media boneka puppet melalui Zoom memberikan peningkatan lebih baik dibandingkan dengan metode bercerita langsung melalui Zoom terhadap kemampuan mengekspresikan emosi anak kelompok A di TKR Anur Asy Syifa Asrama di Kota Bandung. Guru agar memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak agar anak tertarik meskipun pembelajaran dilakukan hanya dengan daring. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.